Halo semuanya, saya Pak Badut. Kali ini, saya akan memberikan semua bocoran tentang episode Mendadak Dukun Part 8. Persiapkan diri kalian, karena di episode kali ini, cerita semakin panas dan penuh teka-teki. Jangan lupa juga, di akhir video juga saya akan membacakan komentar-komentar yang terpilih. Jadi pantengin terus video ini barangkali komentar kalian dibaca sama saya. Oke, mari kita lanjut. Malam itu, di episode sebelumnya diperlihatkan rumah Pak RT dilahap api, dan semua orang panik mencari Tuan Topan. Tapi ternyata, di balik kobaran api itu, ada rahasia besar yang mulai terungkap. Siapa sebenarnya Topan? Kenapa ada orang-orang bersenjata mengejarnya? Dan apakah benar, ayahnya punya organisasi kejahatan? Tapi, Pak Badut minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jangan lupa, episode part 8 ini akan membawa kalian masuk ke dalam kegelapan, ketegangan, dan sebuah konfrontasi yang tak terduga. Penasaran? Mari kita simak spoiler bocoran Mendadak Dukun part 8. Pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan diri untuk kejutan besar. Nah, karena gambarnya lagi dikerjakan sama tim, saya bacakan aja bocoran kejadian-kejadian penting di part 8, mohon kalian simak sampai selesai. Malam itu, api melahap rumah Pak Dukun. Asap tebal membumbung tinggi, membelah keheningan desa. Para bodyguard Topan bersama Peot, Robi, dan Dot hanya bisa berdiri terpaku. Peot, gimana ini? Bang Topan ada di dalam. Robi, kita harus bantu dia keluar. Bodyguard, jangan gegabah. Kami yang masuk, kalian di sini saja. Tanpa banyak bicara, salah satu bodyguard menerobos ke dalam rumah yang sudah dipenuhi api. Namun, tak lama kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari dalam. Bodyguard, cepat keluar. Bahaya. Bodyguard pertama keluar sambil batuk-batuk, wajahnya penuh jelaga. Bodyguard, tidak ada siapa-siapa di dalam. Peot, apa? Jadi dia kabur? Tapi kemana? Nah, sebelum lanjut mendengar bocoran Mendadak Dukun part 8 ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Mereka mulai menyisir sekitar rumah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Topan dan Pak RT. Saat mereka hampir menyerah, Dot menemukan sesuatu. Dot, hei, lihat ini. Di belakang rumah Pak RT, ada bekas jejak kaki yang menuju ke arah hutan. Jejak itu samar, seperti seseorang yang berusaha bergerak cepat dan diam-diam. Bodyguard, dia menuju ke hutan. Kita harus kejar sebelum dia semakin jauh. Robi, tunggu, hutan ini luas. Kalau dia bersembunyi, kita bisa kehilangan arah. Bodyguard berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah alat kecil dari kantongnya. Itu adalah alat pelacak. Bodyguard, kami sudah menanam alat pelacak di sepatu Tuan Topan. Jika dia masih memakainya, kita bisa menemukan lokasinya. Mereka mulai mengikuti sinyal pelacak. Jalanan gelap dan penuh duri, membuat mereka harus ekstra hati-hati. Peot, Robi, Pak Rungkat dan Dot hanya bisa mengikuti dari belakang, sambil sesekali bertanya-tanya. Robi, Peot, lu sadar gak? Mereka ini kelihatan profesional banget. Kayaknya Topan bukan orang biasa. Peot, iya, gue juga mikir gitu. Tapi kalau mereka bodyguard, kenapa sampai harus pakai alat pelacak segala? Dot, jangan-jangan Topan sebenarnya buronan, atau dia orang penting? Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Sinyal pelacak menunjukkan titik tersebut. Bodyguard pertama, dia ada di sini. Bodyguard kedua, siap-siap. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di dalam. Mereka masuk perlahan. Di dalam gua, terdengar suara langkah kaki mendekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Topan, berhenti di situ. Siapa yang suruh kalian datang? Bodyguard, Tuan Topan, kami diutus ayah Anda untuk membawa Anda pulang. Ada sesuatu yang mendesak. Topan,
Aku sudah bilang, aku tidak ingin kembali. Ayah hanya ingin memanfaatkanku untuk kepentingannya sendiri. Bodyguard pertama, tapi ini soal keselamatan Anda, Tuan. Topan tertawa sinis. Keselamatan? Aku lebih aman di sini daripada di dekat dia. Kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Peot, Robi, Rungkat dan Dot hanya bisa saling pandang, bingung dengan percakapan itu. Robi, Peot, kayaknya ini bukan urusan kita deh. Peot, iya, tapi kita udah ke bawah jauh. Gimana nih? Topan akhirnya menurunkan nada suaranya. Baiklah, dengar. Kalau kalian memang diutus ayahku, sampaikan ini, aku tidak akan kembali sampai dia berhenti dengan rencana gilanya. Bodyguard, rencana apa, Tuan? Topan, dia ingin aku memimpin organisasi yang dia bangun. Organisasi kejahatan yang menyamar sebagai organisasi baik. Aku tidak mau terlibat dalam itu. Semua yang mendengar terkejut, terutama Peot, Robi, Rungkat, dan Dot. Dot, waduh, ini makin gawat. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari semak-semak. Topan langsung sigap. Topan, diam semua. Ada orang lain di luar. Seketika, sekelompok orang bersenjata masuk. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan logo yang aneh. Topan langsung menyerang, diikuti oleh bodyguard-nya. Peot, Robi, Rungkat dan Dot hanya bisa berlindung di balik batu, bingung harus melakukan apa. Nah, kira-kira begitu gambaran part 8 teman-teman. Lebih lanjut, isi cerita yang diceritakan oleh saya sebagai Pak Badot di Mendadak Dukun part 8 terasa semakin seru dan penuh ketegangan. Rumah Pak RT yang terbakar, hilangnya Topan, dan munculnya kelompok bersenjata semuanya memberikan elemen aksi dan misteri yang menarik. Konflik antara Topan dan ayahnya, terutama terkait organisasi kejahatan yang menyamar sebagai organisasi baik, menjadi plot utama yang memberikan dimensi moral yang mendalam. Cerita ini berhasil memanfaatkan momen dramatis, seperti ledakan kecil di rumah yang terbakar, penemuan jejak kaki menuju hutan, dan akhirnya konfrontasi di gua. Semua elemen ini menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Namun, bagian di mana Peot, Robi, dan Dot hanya menjadi saksi tanpa peran aktif membuat mereka terasa seperti karakter pendukung yang tidak terlalu berkontribusi pada alur utama. Topan, sebagai pusat cerita, mulai menunjukkan kompleksitas karakternya. Penolakannya untuk kembali ke organisasi ayahnya memberikan nuansa konflik internal yang menarik. Hal ini membuat penonton bertanya-tanya, apakah Topan akan tetap teguh pada pendiriannya, atau akankah situasi memaksanya untuk kembali? Kemunculan kelompok bersenjata di akhir cerita memberikan sentuhan mendebarkan dan membuka peluang untuk aksi lebih intens di bagian buat kalian selanjutnya. yang mau nitip salam buat yang di Secara rumah keseluruhan, atau buat yang cerita lagi ini di berhasil rantau, membangun ketegangan boleh dan silahkan menyisakan tulis di cukup kolom banyak komentar. pertanyaan Nanti untuk saya membuat akan audiens bacakan tetap sebanyak penasaran. mungkin komentar kalian. Jika episode Baiklah, baca selanjutnya bisa komentar menggali lebih pertama dalam datang hubungan dari Topan Mr. dengan Zainal, ayahnya serta peran Kalimas. kelompok bersenjata tersebut, Semoga sehat maka selalu cerita ini untuk Pak berpotensi Indra dan menjadi tim Dot semakin menarik. Design-nya. Dulu iseng-iseng nonton Dot Design, sekarang malah jadi ketagihan nonton Dot Design. Semoga dibaca sama Kona dan Tiffany. Pak Rungkat, Peot, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak atas dukungannya, Mas Zainal. Senang mendengar kalau Dot Design jadi tontonan favorit. Salam sehat juga untuk Mas Zainal dan keluarga. Pasti akan kami sampaikan ke Kona dan Tiffany, mereka pasti senang banget baca pesan ini. Selamat malam, semoga selalu bahagia. Komentar kedua datang dari Vita Alreva. Makasih Dot Design, udah nemenin aku dari Maret 2023 di mana aku masa terpuruk putus dari Ayang, kuliah hancur. Sampai sekarang alhamdulillah aku udah mulai bisa nata semuanya jadi baik-baik lagi. Sehat dan berkah selalu buat kita semua, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Terima kasih sudah berbagi cerita, Mbak Vita. Kami ikut senang mendengar bahwa Mbak Vita sudah bisa bangkit lagi. Semoga semuanya terus membaik ke depannya. Dot Design akan selalu hadir untuk menemani perjalanan Mbak Vita dan teman-teman lainnya. Sehat dan bahagia selalu. Komentar ketiga datang dari Wisnu Ardiansyah, N5V. Malam Pak Badot, keren ceritanya dari part 1 sampai tamat, semoga semua timnya selalu diberikan kesehatan, kalau bisa part-part selanjutnya durasinya ditambahin ya Pak Badot. Wajah menyeringai dengan mata bahagia, wajah menyeringai dengan mata bahagia. Terima kasih banyak, Mas Wisnu. Senang sekali mendengar cerita kami bisa menemani dari awal sampai tamat. Soal durasi, kami catat masukan ini, ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih panjang dan lebih seru. Salam sehat dan sukses selalu buat Mas Wisnu.
Komentar keempat datang dari Safira Setiadi 6342. Papa.design kalau udah 15 juta subscriber episodenya dipanjangin, yang setuju like sama dukung Papa. Biar sering upload videonya. Oke teman-teman, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Terima kasih banyak atas dukungannya, Mbak Safira. Amin untuk 15 juta subscribernya, doakan kami terus berkembang. Masukan soal durasi dan upload lebih sering juga kami catat. Dukungan kalian sangat berarti buat kami. Semangat selalu ya, teman-teman. Komentar kelima datang dari Citra Asmaningrum _. Respect banget dengan .design. Konten animasinya selalu keren dan cetar. Plot twist di setiap episodenya. Sukses selalu ya untuk seluruh tim .design. Terima kasih atas apresiasinya, Mbak Citra. Kami sangat senang mendengar bahwa konten kami disukai dan dianggap punya plot twist yang menarik. Dukungan seperti ini yang bikin kami terus semangat berkarya. Sukses juga buat Mbak Citra, ya. Kemudian komentar selanjutnya datang dari D1745. Seru kali ceritanya bikin penasaran aja, tapi kasihan sama RT dan Bang Topan, semoga gak terjadi apa-apa deh, wajah menangis. Makasih .design sudah menghibur, semoga sehat selalu dilimpahkan. Terima kasih banyak, Mbak D. Kami senang mendengar cerita kami bikin penasaran. Doakan saja semoga nasib RT dan Bang Topan berakhir baik, ya. Terima kasih juga sudah mendukung kami. Semoga Mbak D selalu sehat dan diberi kebahagiaan. Semoga jawaban ini bisa menghibur dan menyemangati kalian semua. Salam dari tim .design.